Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk anak yang beragama non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran kedua. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda dengan benar. 2. Siswa dapat menceritakan pengalamannya menolong orang lain. Hari ini ada 2 muatan pelajaran yang kita pelajari ya, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini ya. Ibu guru berkata, "Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar?" Kemudian Siti menjawab, "Massa, Bu? Apakah massa itu, Bu?" Lalu ibu guru menjawab, "Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah." Di sini ada gambar bola, kedua bola, dan timbangan. Udin berkata, "Bola basket lebih berat, Bu." Ibu guru menjawab, "Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda itu disebut massa." Kemudian Siti bertanya, "Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar?" Kemudian ibu guru menjawab, "Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram.
massa diukur dengan alat di bawah ini. Gambar di bawah ini yaitu gambar timbangan untuk mengukur alat atau benda. Nah, ayo berlatih anak soleh dan soleha. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Nah, kita lingkari ya pernyataan yang benarnya. Di sini nomor 1 ada gambar balok Y mempunyai massa yang lebih apa dari balok H? Nah, jawabannya balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Biasanya massa yang lebih besar atau yang lebih berat itu timbangannya lebih berat dan dia pasti akan ada di posisi di bawah. Selanjutnya kita latihan lagi ya, kita lingkari pertanyaan di bawah ini. Gelas ukuran yang berisi air mempunyai massa yang lebih apa dari gelas ukuran yang kosong? Jawabannya gelas yang ukuran yang berisi air itu mempunyai ukuran yang lebih besar daripada gelas yang kosong. Biasanya gelas yang ada airnya itu lebih berat ya anak soleh dan soleha daripada gelas yang kosong. Selanjutnya, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih apa dari botol A? Nah, di sini ada botol A dan botol B. Botol A posisinya di atas dan botol B posisinya di bawah. Maka jawabannya botol B mempunyai berat yang lebih besar daripada botol A. Selanjutnya, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih apa dari bola yang tidak kempes? Nah, di sini biasanya bola yang kempes itu mempunyai massa yang lebih kecil ya, dia lebih ringan daripada bola yang tidak kempes. Selanjutnya di sini ada 6 apel mempunyai massa yang apa dengan 1 semangka. Nah, di situ timbangannya posisinya tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas. Berarti 6 apel itu mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Paham ya anak soleh dan soleha? Biasanya massa yang lebih besar itu posisinya di bawah dengan massa yang lebih ringan. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat lebih kecil dengan 1 semangka. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan berapa beratmu, adapun yang benar yaitu berapa massamu. Nah, ini harus diperbaiki mulai sekarang ya. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Ayo mengamati, selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar.
sini ada gambar ikan di dalam akuarium atau di dalam tempatnya ya. Nah, di sini ada ikan A dan ikan B. Ikan A volumenya lebih besar karena masanya dia besar. Kemudian ikan B volumenya kecil karena masanya atau berat ikannya kecil. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Alat dan bahan. Di sini kita bahas bersama-sama ya. 1, ada gelas ukur yang harus dipersiapkan. Kemudian 2, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas. Ketiga, air. Dan keempat, balon 2 buah. Langkah-langkah percobaan. Pertama, isilah gelas ukur dengan air. Kemudian masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Nah, di sini ada gambar gelas yang sudah diisi air dan benda padat ya. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas? Tuliskan pengamatanmu. Nah, sebelum benda padat dimasukkan, volume air berukuran sama. Namun, setelah benda padat dimasukkan, volume air menjadi bertambah ya. Ada gambarnya ya, sebelum dimasukkan tadinya airnya isinya sekian dan setelah dimasukkan benda padat menjadi naik ya airnya. Itulah perbedaan volume benda sebelum dan sesudah dimasukkan oleh benda padat. Kemudian isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah, di sini gambarnya ya anak soleh dan soleha. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Nah, sebelum air ditambahkan 300 ml, volume air masih sedikit. Namun setelah ditambahkan, volume air jadi bertambah. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Di sini ada gambar balon 2 buah. Apa yang terjadi sebelum dan setelah balon udara ditiupkan? Nah, yang terjadi sebelum udara ditiupkan ke balon, volume balon masih sedikit dan balon berukuran kecil. Namun, setelah udara ditiupkan pada balon, volume balon menjadi bertambah. Ya, ada perbedaannya ya anak soleh dan soleha. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, kita baca dulu ya, baru kita isi bersama-sama. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda. Jawabannya benda mati ya. Ada benda hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan, itu benda hidup. Adapun benda mati, contohnya meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Kemudian benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Adapun contoh benda padat yaitu meja, contoh benda cair yaitu air, dan contoh benda gas yaitu gas hidrogen. Kemudian benda mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki massa dan volume. Tadi massa dan volume sudah kita bahas ya perbedaannya. Ayo mengamati. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Nah, anak soleh dan soleha, di sini ada 3 bola ya. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Pernah. Kemudian, dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Nah, di sini ada bola basket, bola tendang, dan bola voli. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar?
Bola yang mempunyai massa paling besar yaitu bola basket. Kemudian bagaimana dengan volumenya? Volume pada bola ketiga ini berbeda-beda. Kemudian manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Bola yang mempunyai volume paling besar yaitu bola basket. Ayo bercerita. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Lalu Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS adalah kepanjangan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa oleh dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Nah, anak soleh dan soleha, kalau kita mempunyai sifat seperti Edo dan Benny, maka kita akan disayangi banyak orang atau disayangi teman, bu guru, dan orang tua. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah materi pemaparan hari ini. Sekarang anak-anak siapkan buku tugasnya dan kerjakan tugas yang akan Bapak Ibu berikan ya. Hari ini ada 2 tugas. Tugas 1 yaitu bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda titik-titik-titik. 2. Benda mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki titik-titik dan titik-titik. 3. Bola yang kempes memiliki massa yang titik-titik dibanding bola yang tidak kempes. 4. Gaya tarik bumi disebut juga gaya titik-titik-titik. 5. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut titik-titik-titik. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 6. UKS singkatan dari titik-titik-titik. 7. Jika ada teman yang terjatuh sebaiknya titik-titik-titik. 8. Perbuatan menolong orang lain merupakan perilaku titik-titik-titik. 9. Anak yang suka menolong akan di titik-titik teman. Terakhir 10. Menolong ibu di rumah contohnya titik-titik-titik. Jadi banyak ya perbuatan kita menolong ibu di rumah, contohnya apa? Tuh, itu bisa diisi di nomor 10. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran kedua hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 2 tentang wujud benda. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.